Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hypergrace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai dua jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri, serta hidup di dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan.
Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya kita diberikan kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan. Amin. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala basyiki la barata kala barata kala barata kala basyakala barata kala basyik. Hura barata kala barata kala barata kala barata kala basyakala barata kala barata kala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengundang kami untuk hadir di rumah Tuhan. Dan kami percaya GB Pantai Permata adalah rumah kedua kami, di mana Tuhan pada panjang minggu ini kami telah melakukan rutinitas dan kami datang Tuhan pada hari ini ke rumah Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Bukan hanya kami aja Tuhan yang rindu kepada Engkau, bahkan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan untuk mengikuti ibadah online ya Bapa. Kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu juga akan melingkupi Tuhan setiap kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, perbaharui Tuhan setiap kami Tuhan, sehingga kami semakin mengasihi Tuhan, kami mengutamakan Tuhan, kami selalu berharap kepada Engkau, kami bisa membangun Tuhan hubungan yang baik Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Jikalau kami Tuhan terkadang Tuhan ada hal-hal Tuhan yang membuat Engkau kecewa, membuat Engkau sedih, ampuni Tuhan setiap kami ya Bapa. Biarlah Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk mengalami pertobatan Tuhan, semakin cinta kepada Engkau Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan di setiap pagi Tuhan Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami nafas hidup, Engkau memberikan kekuatan yang baru Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Pertama kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami ya Bapa. Bapa, biarlah Engkau Tuhan selalu mengurapi kami Tuhan di dalam hadirat-Mu dan lawatan-Mu ya Bapa. Biarlah ibadah kami Tuhan menjadi ibadah yang berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau sertai kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan ibadah kami, sehingga semuanya akan berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan kami percaya kepada firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan akan menjadi Tuhan rema Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami bisa praktekkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik, sangat baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya mau mengajak kita semuanya untuk memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Udah siap melompat untuk Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Amin. Haleluya. Ayo mari kita sama-sama tepuk tangan. Tuhan engkau hadir, kuasanya mengalir, melawan setiap hati.
kita sama-sama mendeklarasikan apa arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala bashikila barata kala barata kala. Syakela barata kala bashikila barata kala. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan untuk menabur pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Bila setiap tangan-tangan Tuhan yang akan memberi Tuhan, baik Tuhan memberi dengan persepuluhan, dengan persembelihan khusus, bersama ucapan syukur. Setiap tangan-tangan yang akan memberi, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi semuanya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa.
percaya Tuhan, apa yang kami lakukan dengan perbuatan kami Tuhan, sekalipun Tuhan itu mengecewakan Engkau Tuhan, Engkau juga membuka pintu Tuhan bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa mengalami pertobatan Tuhan, kami diperbaharui Tuhan. Yes, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Curahkan kasih-Mu Tuhan lebih lagi dari tempat ini Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan roh hikmat dan pengertian ilahi Tuhan, sehingga kami semakin tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan sangat cukup kita semua untuk berdiri bersama-sama. Mari kita bangunlah kita bersama-sama. Urapi kami Tuhan, urapi kami Bapa. Mungkin di antara kami ada yang letih Tuhan, di antara kami Tuhan memiliki beban Tuhan, di antara kami Tuhan udah tidak sanggup Tuhan. Kami percaya Tuhan pada saat ini Tuhan telah menghibur kami, Kau telah memberikan kekuatan kami, dan kami percaya telah kami berharap kepada Tuhan Yesus, maka tidak ada satupun yang sia-sia Tuhan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku, sebab
selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Saya mengundang Pastor El untuk maju ke depan. Kau Bapakku yang setia, penghibur, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, penolongku hanyalah dirimu, penghibur hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Kalau semalam hujan, pagi ini Kau berikan cuaca yang cerah. Bahkan kami tahu Tuhan bahwa Engkau lagi-lagi ingin memberkati kami. Kau berikan kami kesempatan, Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami keunitian, bahkan Kau berikan kami tempat dalam kebenaran, yaitu melalui gereja-Mu. Kami ada di sini bukan karena kebetulan Tuhan. Kami ada di sini karena ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup kami. Bapa dalam surga, curahkan Roh Kudus-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami pulang membawa harta benda surga yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pulang dari tempat ini semua membawa berkat surga di dalam nama Tuhan Yesus. Bicaralah Bapa, kami siap berdiam dalam hadirat-Mu untuk menahan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran, kejayaan hanya milik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Bagi yang merayakan Sinian Kuaila, Happy Chinese New Year. Ya. Puji Tuhan. Jadi memang kalau tahun baru Chinese itu mendekati, biasanya di awal-awal tahun mendekati tahun baru Masehi, kalender Masehi. Jadi kemarin kita dapat tuntunan bangkit dan jadilah terang. Nah, ini juga berlaku untuk kita yang keturunan Tionghoa. Jadi saya percaya di tahun yang baru ini, di tahun Chinese yang baru ini, kita juga harus bangkit dan jadilah terang.
kemarin saya khotbah itu. Sebenarnya saya mau bawakan di sini, saya mau bagikan di sini. Tetapi ternyata Roh Kudus berbicara lain waktu tadi saya pagi berdoa. Jadi sebenarnya jauh sebelum saya siapkan pelayanan firman di STT IKAT di Batam kemarin, itu Tuhan sudah memberikan tema untuk dibawakan di hari ini. Tapi karena satu dan lain hal, karena kondisi saya yang saya lihat sepertinya sudah mulai menurun, jadi saya pikir saya mau bawa khotbah yang sama yang kemarin saya bawakan. Tapi ternyata tadi pagi saya diingatkan lagi sama Roh Kudus, khotbah yang harus dibawakan untuk memberkati kita semua. Jadi bukan hanya untuk memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tapi juga untuk memberkati saya, memberkati kita semua. Itu adalah firman yang sudah ditaruhkan Tuhan sejak hari Rabu. Jadi ada firman yang sudah ditaruhkan Tuhan jauh hari. Dan tadi pagi saya cepat-cepat menggali, dan puji Tuhan, Tuhan ingatkan kembali apa yang Tuhan berkata. Nah, sebelum memulai saya kasih ilustrasi begini. Ada satu orang hacker, dan ini sangat dicari di Amerika. Karena hacker ini walaupun masih muda, dia bisa membobol data rahasia CIA. Jadi intelijen Amerika itu dibobol. Karena kecerdasan dia dalam meretas database keamanan negara Amerika. Sampai akhirnya ketika dicari dan tertangkaplah anak itu. Ditangkap karena orang nomor satu yang dicari peretas handal yang bisa menjebol, meretas database keamanan Amerika. Jadi akhirnya setelah ditangkap, dia penjara. Sedangkan bapaknya sudah tua. Bapaknya sudah tua dan satu saat bapaknya ini ke kebun. Jadi bapaknya ini di masa tuanya dia berkebun. Dia berkebun, lalu dia lihat, aduh ada satu tanah lagi yang masih luas, dan ini harus dicampur dulu supaya bisa ditaruh benih. Tapi karena kondisi fisik yang udah tua dan anaknya di penjara, nggak ada yang bisa bantu pekerjaan itu. Dalam ketermenungan dia, saat dia duduk melihat hamparan tanah yang harus digali, dia merindukan ada pohon-pohon anggur yang akan ditanam di situ. Tapi tidak bisa terrealisasi karena dia ingat anaknya di penjara. Jadi dalam kerinduan dia dan kesedihan dia tulis surat sama anaknya. Nah, sayang kamu tidak bersama-sama dengan Bapa. Kalau kau bersama-sama dengan Bapa di tempat ini, kita akan bersama-sama gali tanah ini, kita tanam pohon anggur. Lalu surat itu setelah ditulis dikirim ke penjara. Jadi setelah dia kirim surat itu, dapat balasan surat lagi dari penjara. Anaknya membalas surat Bapak. Dia tulis begini. Puji Tuhan Bapak tidak menggali tanah itu. Karena ada sesuatu yang besar yang saya sembunyikan di dalam tanah itu. Dan itu akan saya ceritakan nanti. Jadi setelah surat itu sampai, surat itu dibaca, apa yang terjadi? Semua badan intelijen, tentara, CIA mengepung rumah bapaknya, dikasih polis lain, semua tanahnya digali di situ. Tanah itu digali semua. Dan bapak itu disuruh menyingkir di tempat pengungsian sementara karena mau digeledah sama Badan Keamanan Amerika. Karena sudah terbaca surat dari anaknya itu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Setelah dicari selama seminggu, tidak diketemukan apa-apa. Akhirnya bapak itu dikembalikan ke rumahnya. Lalu bapak itu tulis surat lagi ke anak. Nah, bapak digeledah, rumah kita dipagari dengan polis lain. Sampai bapak sendiri tidak bisa masuk rumah. Lalu dapat balasan dari anak. Puji Tuhan, bapak tidak usah capek-capek lagi menggali tanah. Sekarang bapak tinggal tabur benih saja. Jadi ini semua adalah hikmah. Orang yang menyiksa diri itu hikmah.
Orang yang tidak taat kepada peraturan sehingga terjadi kecelakaan, itu hikmat. Karena kurang hikmat maka terjadi. Jadi permasalahan utamanya hikmat. Orang yang tidak bisa menikmati hidup, itu karena hikmat. Kita butuh hikmat. Kita butuh hikmat dari Tuhan. Mempermalukan diri dan kita tidak sadar bahwa diri kita dipermalukan, itu karena masalah utamanya hikmat, kekurangan hikmat. Itu hikmat itu penting. Orang yang bekerja baik-baik di sebuah kantor, dia berprestasi, dia bagus, tiba-tiba dia keluar dengan menghilang. Itu kekurangan hikmat itu. Kalau saya rasa ketika kita masuk ke rumah seseorang dengan baik-baik, dan kita keluar dengan baik-baik dari rumah itu, pamitan, berterima kasih, saya kira ada image yang baik. Tapi kalau tiba-tiba hilang, itu saya kira kekurangan hikmat. Lampu merah diterobos, lalu kena kecelakaan, itu kekurangan hikmat. Karena ada aturan, tapi dia nggak lakukan aturan. Itu kekurangan hikmat. Seorang anak satu saat nanti akan menikah. Benar? Kalau ada jodoh. Ketika dia menikah, dia akan meninggalkan orang tuanya. Benar? Tapi lagi-lagi, seorang anak yang akan menikah, yang meninggalkan orang tuanya, tidak akan ada hal-hal yang tidak baik. Anak itulah perpisahan yang terindah antara seorang anak dengan orang tua. Itu juga hikmat. Jadi semua itu hikmat. Berbicara tentang hikmat. Bagaimana kita mau jadi terang? Bagaimana kita mau bangkit? Itu butuh hikmat. Ketika mati lampu, kita lagi nonton di satu ruangan, mati lampu, gelap. Kita butuh hikmat untuk mencari penerang. Entah itu lilin, entah itu senter, tapi kan itu butuh hikmat. Bagaimana cara meraba-raba dinding dalam kegelapan untuk mengambil barang penerang itu? Itu juga butuh hikmat. Ketika kita pegang senter, kita berjalan ke arah mana, itu juga butuh hikmat. Ya, jadi hikmat itu dalam kehidupan penting. Makanya hari ini Roh Kudus kasih tema hikmat dan pengertian. Jadi ini penting sekali berhubungan dengan takut akan Tuhan. Jadi kalau khotbah kemarin hidup bahagia, 2 minggu yang lalu kita dengar khotbah ada berkat di tengah badai, semuanya adalah takut akan Tuhan. Dan tiba-tiba VOP pagi ini takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang bukan melemahkan, tapi takut akan Tuhan, rasa takut yang akan memberi kemenangan. Kalau takut dari iblis itu akan melemahkan. Tapi kalau takut dari Tuhan, itu akan memberikan kemenangan. Ini bagus kata-kata tadi. Saya renungkan. Sekarang kita akan belajar apa itu hikmat, apa itu pengertian, gunanya seperti apa, aplikasinya bagaimana. Sehingga pulang dari tempat ini bukan hanya kita mendengar, kita praktek. Ketika kita praktek, firman Tuhan akan jadi hidup dalam hidup kita. Ya, itu yang penting. Jangan sampai baca Alkitab kita nggak ngerti. Jangan sampai kita mendengar, mengerti. Jadi kan tadi jangan sampai kita datang nggak mengerti. Sekarang sudah mendengar, mengerti, tidak melakukan. Jangan. Karena kita sedang dan mau diberkati. Oleh sebab itu harus ada respon. Ingat, berkat yang baik, berkat yang besar akan kita terima kalau diresponi dengan benar. Itu kata-kata hikmat yang saya dengar berulang-ulang dan itu nyatu sekarang sama saya. Itu dalam saat teduh saya ada kata-kata seperti itu. Jadi ada respon yang benar. Kita buka sekarang Amsal 9 ayat 10. Kita mulai dengan Amsal 9 ayat 10. Tema khotbah hikmat dan pengertian. Amsal 9 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saya lagi berpikir hikmat dan pengertian. Kita butuh hikmat dan pengertian. Karena tadinya saya mau kasih judul hikmat ilahi, tapi tiba-tiba Roh Kudus bilang tidak, kasih judul hikmat dan pengertian.
Biar mereka belajar tentang hikmat dan pengertian. Biar kita semua belajar tentang hikmat. Tapi di sini dikatakan hikmat dimulai karena takut akan Tuhan. Kalau kemarin laki-laki atau orang, semua orang yang takut akan Tuhan akan diberkati. Untuk diberkati perlu hikmat. Nanti ada ayatnya, nanti saya sambung. Jadi saya baru ngerti kenapa Roh Kudus tuntun saya untuk bawakan ini. Rupanya ada koneksi yang khotbah minggu kemarin dengan sekarang. Saya juga baru tahu ada ayat ini. Jujur bicara saya baru tahu ada ayat ini. Ya, jadi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nanti kita akan gali koneksi dengan yang minggu kemarin. Saya akan amplify dengan Mazmur 49 ayat 3. Sehingga kita mengerti bagaimana perbedaan antara hikmat dengan pengertian. Ayat 4 ya coba. Karena di sini elektronik ya. Kalau ya. Demikianlah firman Tuhan. Mulutku akan mengucapkan hikmat. Dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Ini lebih mengerucut. Ya. Jadi ketika kita berkata-kata, itu ada hikmat. Bagaimana cara memperkatakan sesuatu supaya orang tidak tersinggung? Bagaimana memperkatakan sesuatu supaya perkataan kita jadi berkah? Bagaimana kita memperkatakan sesuatu sehingga yang letih jadi kuat? Bagaimana kita memperkatakan sesuatu yang imannya sudah mulai goyang, tiba-tiba kembali lagi on fire? Ini butuh hikmat. Bagaimana kita mempermalukan diri kita kalau kita tidak punya hikmat dengan perkataan kita? Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita punya hikmat dalam perkataan? Kenapa? Karena mulut itu kecil, tapi dia bisa membakar seluruh hutan. Itu kata Yakobus. Dan kalau kata secara umum di dunia, mulutmu adalah harimau. Jadi hikmat itu terlihat terutama dalam perkataan. Ketika kita di dalam Tuhan, maka ada perkataan-perkataan hikmat yang membuat diri kita, hidup kita, keluarga kita, sanak saudara kita untuk diberkati. Tapi kalau kita tidak menggunakan perkataan yang berhikmat, itu bisa jadi sebuah permusuhan. Itu bisa terjadi sebuah batu sandungan. Itu bisa terjadi sebuah pertentangan. Tapi dengan perkataan hikmat akan terjadi perdamaian. Dengan perkataan hikmat akan terjadi berkat. Tentunya hikmat ini lahir dari pengertian. Pengertian ketika kita merenung di hati sebelum berkata-kata. Jangan sesudah berkata-kata baru dipikirkan. Sebelum berkata-kata harus dipikirkan. Bukan sesudah berkata-kata baru dipikirkan. Itu sudah terlambat. Makanya kadang-kadang kalau kita WhatsApp gitu, saya kemarin WhatsApp, puji Tuhan gitu ya. GBI Pantai, gitu, saya tulis gitu kan di WhatsApp grup. GBI Pantai boleh menjadi saluran berkat. Tiba-tiba saya pikir, istri saya bilang, itu kurang lengkap masa GBI Pantai? GBI Pantai Permata. Saya mau hapus gak bisa Bapak Ibu, itu WhatsApp. Apalagi perkataan yang sudah diucapkan. Saya mau hapus, bukan mau hapus, saya mau edit. Saya nggak mau hapus. Nanti kalau hapus tiba-tiba ada boneka nanya, loh kok dihapus? Enggak, saya nggak hapus. Saya mau edit GBI Pantai Permata. Ya, tapi ternyata tolak. Jadi saya pikir gimana ya Tuhan? Tuhan bilang, tambahin aja bintang GBI Pantai Permata untuk revisi. Itu lagi-lagi. Supaya lengkap informasi yang diberi. Orang jatuh sakit, ini kayak saya kena diabetes. Puji Tuhan, tapi saya masih. Itu karena kurang hikmat sebenarnya. Kenapa? Waktu masa mudanya saya makan junk food. Waktu masa mudanya saya makan yang over manis, over sweet, terlalu manis. Saya suka yang manis, makanya dapat istri yang manis. Jadi akhirnya kena keluar. Itu kurang hikmat. Laki-laki harus mendengarkan suara perempuan. Itu hikmat namanya. Gak percaya? Coba lihat obat sakit kepala, gambarnya laki-laki yang sakit kepala atau perempuan yang sakit kepala.
laki-laki yang sakit kepala. Coba, kenapa? Mendengarkan, kalau tidak mendengarkan suara perempuan bisa sakit kepala. Makanya obat laki-laki diperuntukkan untuk obat sakit kepala diperuntukkan untuk laki-laki. Ini enggak, coba lihat gambar obat yang para sensor gitu ya, sensor gitu. Itu gambarnya laki-laki atau perempuan itu? Laki-laki. Kenapa laki-laki sakit kepala? Karena perempuan. Jadi harus berhikmat juga untuk mendengarkan suara perempuan. Makanya Pak Wendy kemarin ceritakan, kalau istri saya sudah ngomong itu ada spirit. Ada spirit yang memaksa laki-laki untuk melakukan. Itu karena makanya kejadian Adam jatuh dalam dosa itu karena suara siapa? Perempuan. Coba pada saat itu si Adam makan para, mungkin nggak jatuh dalam dosa itu. Jadi makanya gambarnya laki-laki. Itu lagi-lagi hikmat. Kemarin kita bahas rumah tangga. Kenapa rumah dikata ada tangga? Karena ada jatuh bangun, ada step bisa kesandung. Tapi ada peningkatan juga kalau jalannya dengan tepat. Itu juga butuh hikmat. Ternyata hikmat itu diperoleh dari pengertian. Pengertian akan apa? Mengenal yang Maha Kudus. Makanya permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, kita miliki hikmat. Bagaimana caranya bisnis untung? Bagaimana caranya bernegosiasi supaya kita menang? Bagaimana caranya kita mengalah untuk sebuah kemenangan? Itu hikmat. Itu betul hikmat. Dan bahkan melalui hikmat dikatakan, bahkan untuk dapat hikmat dikatakan takut akan Tuhan. Apa takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti ke gereja rajin, menara doa oke, saat teduhnya mantap, tapi masih lihat gambar porno. Nah, itu belum sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Bahkan lebih lagi, wah ini kalau doa kenceng, luar biasa nih. Tetapi masih main judi. Nah, ini juga belum takut akan Tuhan, belum sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ini penting nih. Jadi harus mengerti tentang takut akan Tuhan itu sendiri. Karena kalau kita mengerti definisi takut akan Tuhan, saya percaya firman Tuhan yang minggu lalu itu akan tergenapi. Kita semua akan diberkati. Dan lebih lagi, semua karena hikmat Tuhan. Ini penting hikmat ini. Jangan sampai kita jadi anak Tuhan terus kita kehilangan berkat-berkatnya. Karena kita nggak ngerti bagaimana cara merespon. Kita harus ngerti cara merespon. Yang muda-muda juga nanti bisa diberkati. Kalau muda saja sudah diberkati, apalagi masa tuanya. Saya itu mulai diberkati umur 30 sekitar 30-an tuh saya sudah diberkati, saya sudah berlimpah. Kenapa? Dari muda saya sudah memperoleh hikmat. Jangan sampai sudah tua dulu baru ini, jangan. Selagi kita diberi kesempatan sama Tuhan untuk diberkati, terima berkat-berkatnya. Responi. Ya. Karena Tuhan selalu ingin memberkati. Nah, sekarang hikmat itu dimulai dengan mengenal pribadi yang adalah kebenaran, sehingga kita takut akan Dia, takut yang memberikan kemenangan, ya, bukan takut yang melemahkan. Perkataan tadi bagus sekali. Kita coba buka Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kalau kita mengenal seseorang, pasti kita memberikan yang terbaik. Contoh, kalau kita manggil tukang, suruh ngecat rumah, tukang yang kita kenal sama tukang yang nggak kita kenal, biayanya lebih besar yang mana? Yang kita kenal. Pengamen, saya pernah tuh, saya makan beli bandrek Aceh di Raden Patah. Jadi lagi tunggu sama si Hoki kalau nggak salah, pas sama Dewi saya lupa, pesan bandrek, tiba-tiba ada tukang ngamen, pakai topi, datanglah ke meja saya,
Saya udah siap-siap kasih tangan nih. Udah siap-siap mau kasih tangan. Begitu dia ngamen, dia buka topi, "Shalom Pak." Waduh, kenal gitu. Saya kaget juga ngeliat. Saya buru-buru cari-cari dompet, uang besar mana gitu kan. Sedangkan Bapak Gembala yang satu ini jarang pegang uang cash. Kan nggak mungkin saya kasih kartu ATM saya ambil sendiri deh berapa. Ini pinnya kan nggak mungkin. Wah, saya ucap itu di situ karena saya kenal. Nah, ini penting. Ketika kita punya roh hikmat, kita dapat pewahyuan. Karena kita nggak akan ngerti pribadi ilahi tanpa roh hikmat. Roh hikmat di sini tulisnya R besar. R besar itu berarti Roh Kudus yang adalah sumber hikmat. Roh Allah yang adalah sumber hikmat. Ketika kita dikasih roh hikmat, kita punya pewahyuan, kita punya pengertian, kita punya pengenalan. Siapa pribadi kebenaran, bagaimana mengikutinya, bahkan ada di dalamnya. Karena untuk masuk surga itu harus ada di dalam diri dia. Itu butuh hikmat. Ini penting. Ingat loh, kita mati nggak bawa apa-apa. Tapi kita mati akan meninggalkan harta untuk keturunan kita. Jadi bukan buat diri kita, buat keturunan kita. Tapi saran saya, harta itu yang terbaik bukan memberikan ikannya, tapi memberikan pancingan. Dan pancingan itu akan mendapat banyak ikan kalau dia memancing dengan cara di dalam kebenaran. Lagi-lagi butuh hikmat. Jadi mulai sekarang anak-anak harus didorong untuk takut akan Tuhan. Gak ada yang bisa jaga anak kita, gak ada yang bisa berkati anak kita kecuali Tuhan. Itu. Jadi dengan hikmat kita bisa mengenal pribadi kebenaran. Dan setelah mengenal gimana Pak? Kalau kita sudah mengenal, kita ngerti dia maunya apa. Ayatnya ada di Kolose 1 ayat 9. Kita nggak akan ngerti maunya apa orang itu kalau kita belum mengenal. Orang namanya baru kenal, saya nggak ngerti dia suka es krim apa enggak. Namanya baru kenal, saya nggak tahu dia suka pedas apa enggak. Namanya baru kenal, dia suka cerita apa enggak. Kita nggak tahu. Tapi ketika kita sudah mengenal, dikatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Katakan sempurna. Ini penting. Dengan hikmat kita dapat wahyu untuk mengenal pribadi yang adalah kebenaran, yang akan menyelamatkan kita, yang akan memberkati kita, merasakan surga sebelum kita ke surga. Sehingga pada saat kita mengenal dia, mendapat pewahyuan, mengerti tentang yang ilahi, yang tidak terlihat tadi, gitu. Ya, Tuhan kita kan tidak terlihat. Gitu. Sehingga akhirnya kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Kalau kita sejalan dengan kehendak Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, sing ada lawan. Ada amin ini cuma satu orang. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita berjalan seturut kehendak Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, sing ada lawan. Amin. Enggak ada lawan. Kenapa? Karena Tuhan kita sudah keluar sebagai pemenang. Kemarin saya khotbahkan, dia hidup untuk kita, dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita, dia naik ke surga untuk kita. Dia adalah pemenang sesungguhnya. Dia hidup untuk mengajarkan apa maunya Bapa. Dia mati untuk menebus dosa kita. Dia bangkit untuk mengalahkan maut yang adalah maut itu dikuasai iblis. Maut tidak dikuasai Tuhan. Ya. Maut dikuasai iblis. Tuhan menang atas maut. Tuhan tidak menguasai maut. Tuhan menang atas maut. Jangan dibalik-balik ya perkataannya ya. Iblis menguasai maut. Senjata tercanggih iblis itu maut. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita bangkit. Dia mengalahkan maut. Makanya dia memegang kunci kerajaan maut. Dia memegang kunci maut. Makhluk hidup harus melewati maut.
Tidak ada makhluk hidup yang tidak melewati maut. Makhluk hidup harus mengalami maut. Tetapi yang di dalam Tuhan tidak terjebak di dalam maut. Harus mengerti konteksnya. Kita semua akan mengalami maut. Kita akan melewati maut, tapi kita tidak terjebak di dalam maut. Karena kita punya Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Dan bahkan kata dia, ketika dia mengalahkan maut, berarti dia memberi hidup. Hidup yang apa? Hidup yang berkemenangan. Tadi saya bilang, kalau kita berjalan sama Tuhan, dia saja sudah mengalahkan maut. Senjata terakhirnya iblis. Apalagi senjata kecil-kecilnya. Ketapel, gitu ya. Batu kecil, gitu ya. Itu udah kalah. Maut senjata terakhir iblis saja udah kalah sama kebangkitan Tuhan Yesus. Dan bahkan dia sekarang naik ke surga. Itu juga untuk kita. Kenapa? Dia menyediakan tempat buat kita. Jadi semua yang dilakukan Tuhan Yesus, yang adalah Allah, yang adalah Bapa kita, semuanya adalah hidup yang berkemenangan. Itu juga butuh hikmah. Dengan hikmat kita punya pewahyuan mengenal akan pribadi kebenaran. Dengan hikmat kita mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Tetapi setelah kita mengenal, mengerti kehendaknya, yang ketiga kita harus melakukan. Ayatnya ada Pak? Ada ayatnya. Ayo kita buka Mazmur 111 ayat 10. Mazmur 111 ayat 10. Ini hikmat, betapa canggihnya ini hikmat, betapa hebatnya, betapa dahsyatnya. Mazmur 111 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Ini tema sesuai dengan tahun ini. Bangkit jadi terang. Double portion bisa masuk. Orang dalam gelap setelah memegang lilin, dia bisa melihat di belakang. Orang dalam gelap setelah memegang lilin, dia bisa lihat ke depan. Orang dalam gelap setelah memegang lilin, dia bisa lihat kiri dan kanan. Artinya apa? Jadi terang, itu maksudnya ketika terang Tuhan terbit atas kita, terang Tuhan bersinar melalui kehidupan kita, kita menjadi terang. Kita bisa melihat masa lalu kita, bisa melihat ke belakang, bahwa penyertaan Tuhan sampai hari ini sempurna. Makanya nggak boleh bersungut-sungut. Kita harus banyak melimpah dengan ucapan syukur. Kita udah lihat ke belakang. Dengan terang kita bisa lihat ke depan. Artinya apa? Kita tahu jalan ke depan. Pada saat gelap kita cari pintu keluar. Kita tahu jalannya. Kita bisa lihat kiri ke kanan apa? Artinya jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Jalan aja terus bersama Tuhan. Dan bahkan ketika kita dalam gelap, di ruangan itu ada beberapa orang. Kita jadi terang, kita bawa lilin. Yang lain ngikut gak? Ngikut. Bukan hanya kita melihat jalannya, bukan hanya kita melihat kebenarannya, tapi kita datang kepada kebenaran. Kita ada di dalam kebenaran, bahkan memimpin orang-orang lain yang dalam gelap juga datang kepada kebenaran. Jadi terang. Sehingga apa yang terjadi? Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Karena yang dimuliakan Tuhan nantinya, bukan kita. Tapi semua butuh hikmat. Karena dengan hikmat kita memiliki akal budi yang baik. Manusia punya akal budi, didesain untuk punya akal budi. Tapi akal budi yang baik, ini beda. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang baik, akal budi yang baik, nama Tuhan dipermuliakan. Makanya puji-pujian kepadanya, nyanyi huruf besar, tetap untuk selama-lamanya. Jadilah terang. Butuh hikmah. Jadi kita perlu hikmah dan pengertian. Pengertian direnungkan, hikmat diperkatakan, hikmat dilakukan. Sekarang pertanyaannya, Pak, saya kurang hikmat.
Saya terkadang bingung ya, kalau kadang-kadang ikut acara-acara tiba-tiba saya mengundang Bapak Dr. Edwin untuk membuat mengatakan kata pembukaan. Nggak ada ngomong-ngomongnya, tahu-tahu dalam satu acara besar saya disuruh naik, nggak ada persiapan. Itu getar-getar itu saya itu. Kenapa? Kalau ada salah berkata-kata, itu mempermalukan diri sendiri di depan banyak orang. Itu butuh hikmah. Kemarin juga saya datang, saya mengundang Bapak Dr. Edwin untuk menutup dalam doa. Namanya saya doa apa Tuhan? Saya nggak ngerti. Kalau doa makan gampang. Ini doa dalam satu sesi acara besar itu bikin saya gemetar-gemetar. Kecuali dikasih tahu dulu, Pak, Bapak siap-siap ya. Nanti Bapak yang tutup dalam doa. Kita sudah doa sama Tuhan. Tuhan mau ngomong apa nih? Tuhan tolong kasih lihat yang tidak terlihat. Tamu-tamu undangannya siapa? Perkataannya bagaimana? Apa yang dibutuhkan mereka? Apa yang harus diucapkan dalam doa? Jangan mendadak-mendadak. Kalau acara full sih aman. Ayo, kamu tutup dalam doa. Oke. Aman. Coba dalam sesi besar yang di luar keluarga kita gitu. Banyak gembala di situ, terus tiba-tiba ya saya serahkan kepada kamu untuk mimpin doa. Saya percaya pasti lututnya lemas. Bukan setiap lutut tak bertelut gitu, bukan. Tapi lututnya lemas langsung. Kalau bisa ke WC lah. Itu kadang-kadang ini harus berjaga-jaga dan ini butuh hikmat. Berjaga-jaga itu butuh hikmat. Api itu supaya menyala harus berjaga-jaga. Itu lagi-lagi butuh hikmat. Kan kita sudah jadi terang kan? Butuh hikmat. Jadi hikmat ini penting. Nah terus bagaimana Pak? Kita kekurangan hikmat. Saya kadang-kadang bingung, Tuhan saya gimana tuh cara doanya? Tuhan gimana saya harus menyajikan kata-katanya? Tuhan bagaimana saya harus mengatur pelayanan firman ini sehingga jadi berkat? Dan saya nggak nyangka kemarin yang datang itu dari Sabah, Malaysia dan dari Singapura. Nggak ada dalam agenda itu yang datang itu dari luar negeri. Saya sudah bingung nih, saya nggak persiapan khotbah dalam bahasa Inggris. Bingung kan saya gimana? Jadi saya tanya sama mereka, Pak, itu yang datang ngerti bahasa Melayu nggak? Oh ngerti Pak, jangan khawatir Pak, mereka ngerti. Oh ya puji Tuhan deh. Sekalipun waktu mereka nyanyi, kami nggak ngerti bahasanya. Kami baru pertama kali dengar bahasa Melayu Sabah. Itu bahasanya kami nggak pernah dengar. Bahasa daerah Melayu Sabah itu beda. Nggak pernah dengar di sini. Jadi itu butuh hikmat. Nah bagaimana kalau kita kekurangan hikmat dan kita mau hikmat itu? Ada ayatnya. Yakobus, kita buka Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kalau minta hikmat, jangan minta hikmat dari tetangga. Jangan minta hikmat dari teman yang main arisan. Bahaya. Kalau kita bilang, saya lagi ribut nih sama suami saya, sama kocok arisan. Udah buang aja, masih banyak stok. Karena belum tentu di dalam Tuhan. Tapi ketika kita butuh nasihat, kita butuh hikmat, minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Makanya jangan jauh sama Tuhan. Bilang kiri kanan, jangan jauh sama Tuhan. Tuhan sayang loh sama kita. Benar-benar Tuhan sayang loh sama kita. Tanpa hikmat Dia nggak mungkin kita bisa survive loh sampai hari ini. Itu semua lagi-lagi tanpa hikmatnya Tuhan. Kalau kita bisa sukses, kita bisa hebat, kita bisa dipromosikan, kita bisa tertolong, itu karena Tuhan. Makanya pagi ini kita diberkati oleh firman Tuhan tentang hikmat dan pengertian. Banyak dekat sama Tuhan. Duduk seperti Maria dari Betania, entar naik motor sampai Betania. Duduk di samping kaki Tuhan supaya bisa dengar-dengaran sama Tuhan. Karena hikmat itu berasal dari Roh Kudus. Tanya sama Dia, gimana caranya Tuhan? Ini saya ada masalah begini begitu.
Ada celah gak? Bisa jadi batu sandungan gak? Atau bisa jadi berkat Tuhan? Tanya sama Tuhan. Ketika kita melakukan hikmat itu, percayalah, puji-pujian untuk Dia selama-lamanya. Kenapa? Karena kita dipakai Tuhan jadi saluran berkatnya. Sinar kemuliaan Tuhan bersinar dari diri kita. Artinya apa? Kita dimuliakan tapi kita gak curi kemuliaan. Kita bersinar tapi sinarnya dari Tuhan. Semua untuk kemuliaan Dia. Kok bisa? Karena hikmatnya dari Dia. Sehingga nantinya kita berbuah, kelihatannya waduh, keluarga ini banyak loh buahnya, anggur-anggurnya banyak loh, buah anggurnya loh, manis-manis lagi. Itu sebenarnya dari pokoknya, dari Tuhannya. Kalau kita melekat, kalau kita dengeran sama Tuhan dengan hikmat, saya percaya kita semua bukan hanya diberkati, tetapi lebih lagi memberkati. Dalam artinya loh, kalau diberkati cuma buat kita loh. Kalau memberkati berarti itu berkatnya berlimpah. Yang mau katakan yes. Jadi harus ngerti pengertiannya. Bagaimana kita harus diberkati, bagaimana kita harus berkemenangan. Kita butuh hikmat. Untuk dapetin hikmat dan pengertian, apa rahasianya? Adalah takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Yang suka berbohong, jangan berbohong lagi. Kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Yang tadinya keras hati, jangan keras hati lagi. Kita buka hati. Tuhan, saya mau Tuhan masuk ke hati saya dalam hidup saya. Ajari saya. Saya mau menikmati berkat Tuhan. Karena Tuhan kita baik, Tuhan kita selalu ingin memberkati. Tinggal kitanya mau nggak terima berkat dari Tuhan. Makanya butuh hikmat dan berkat. Amin. Pemusik saya undang maju ke depan. Hari ini kita belajar tentang hikmat dan pengertian. Cukup singkat. Dan saya kira ilustrasinya banyak, cuma saya nggak mau terlalu banyak karena menurut saya bagus kita bahas yang sedikit tapi pulang kita ingat, kita bisa hidupi daripada saya kasih banyak-banyak terlupa. Kalau tanya, tadi khotbahnya apa? Itu tuh masalah obat parah. Yang gambarnya laki-laki kepalanya pusing kan, cuma ingatnya begitu doang kan repot. Jadi hari ini Roh Kudus ingatkan, bangkit dan jadi terang, itu butuh hikmat dan pengertian. Maka terang kita akan bersinar. Kalau kita diberkati, semua orang akan melihat berkat Tuhan. Ketika orang melihat berkat Tuhan, apa yang terjadi? Nama Tuhan yang dimuliakan. Nama Tuhan yang dimuliakan. Saya percaya orang yang tadinya benci kita, ini dunia nih, saya ngomong dunia. Orang yang tadi benci kita, kalau kita sukses, Pak, kok nggak datang ke rumah saya? Datanglah. Sekarang saya tanya, coba kondisi kita, mohon maaf, yang kondisi kita di sini nggak ada, di sini dengan Tuhan apa aja. Kondisi di luar sana, orang-orang ada di bawah, yang mungkin jadi bahan tertawa dunia. Ada nggak mereka diundang? Ada nggak mereka diharapkan kedatangan? Itu dunia. Karena manusia melihat dengan orang-orang yang mau terima kita padanya saat kita susah, kita mau sama-sama dia selalu ada buat kita. Itu penolong dari itu yang tulus hati. Tapi kalau orang-orang sudah melihat kita senang, kita sudah hebat, lalu dipanggil-panggil, oh ini saudaraku, hati-hati. Kenapa? Karena isi hati manusia itu. Tapi kita bisa menilai seorang sahabat ketika dia susah. Ketika kita susah, dia ada bersama-sama kita. Itu sahabat. Mahal itu harganya. Kenapa saya bilang mahal harganya? Karena itu datangnya dari Tuhan. Jadi harus ingat. Kalau teman-teman senang ngopi-ngopi banyak tuh, coba buka. Saya lagi open house. Dari utara, timur, barat, selatan, jiwa-jiwa berdatangan Tuhan. Kenapa open house? Coba buka. Kita mau menaruh doa. Jangan bilang dari barat, utara, timur, selatan. Gang-gang sempit aja belum datang. Iya kan? Ibaratnya begitu. Jadi kalau nilai orang dekat sama Tuhan, kita bisa mengerti motivasi hatinya.
Jangan tinggalkan hikmat. Takut akan Tuhan. Percayalah, hidup kita semua akan berhasil, beruntung, berkemenangan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kalian, saya undang kita nyanyikan satu lagu. Hikmat untuk berkatakan, pengertian untuk direnungkan, hikmat juga untuk dilakukan. Tapi semua hikmat dan pengertian bermula dari takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, kita diberikan hikmat oleh Roh Hikmat. Kita mengerti tentang pewahyuan yang benar, pribadi yang benar. Dan bahkan lebih daripada itu, kita bisa melihat kebenaran itu. Kita bisa datang kepada kebenaran itu. Kita bisa ada dalam kebenaran itu. Ketika kita dalam kebenaran itu, kita bisa melihat, menilai yang tidak benar. Karena kita ada kebenaran. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengasihi. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memberkati. Kalau kita dalam kebenaran, kita tidak akan terjebak untuk melakukan yang tidak benar. Kita berhikmat dan pengertian. Karena itu jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Maka percayalah, hidup kita, pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita akan dipenuhi oleh hikmat dan pengertian ilahi. Amin. Kita nyanyikan satu lagu. Bapa dalam surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati. Dan kami semua rindu agar kami semua memperoleh hikmat dan pengertian dalam kebenaran. Saat ini kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta kepada Bapa di surga, berikan kami hikmat dan pengertian dalam kebenaran. Berikan kami hikmat dan pengertian ilahi. Berikan kami hikmat dan pengertian dari surga. Kami mau Tuhan untuk mengenal pribadi yang benar. Kami mau Tuhan mendapat pewahyuan lebih lagi dari surga. Kami mau Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Bahkan kami mau Tuhan untuk melakukan kehendak Bapa, sehingga
nama Bapa di surga selalu ditinggikan, selalu dimuliakan, selalu dipuji selama-lamanya. Jadikan kami anak-anak-Mu di tempat ini saluran berkat yang hidup, saluran berkat yang penuh hikmat dengan pengertian. Kami mau dipakai Tuhan, kami mau diberkati untuk memberkati, karena kami percaya Tuhan Yesus ingin memberkati kami. Bapa, sekali lagi terima kasih. Materaikan apa yang sudah kami dengar, sehingga boleh kami hidupi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya keluar dari tempat ini, hidup kami berubah, hidup kami semakin diperbarui, hidup kami akan semakin mengalami promosi demi promosi, karena semua oleh hikmat dan pengertian yang diberikan kepada Bapa kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa yang baik, makasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, makasih buat semua. Kesetiaan kami berharga di hadapan-Mu. Berkati mereka yang hadir untuk memuji menyembah Tuhan. Mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka berharga di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa, makasih Tuhan Yesus, makasih Roh Kudus. Sebentar kami mau pulang. Berkati kami. Mari kita buka kedua tangan kita dan itu hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik dari surga. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat hikmat surgawi, berkat pengertian ilahi, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat kelepasan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak, dan Israel, serta kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga, oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.